Pada pagi hari ini saya akan mensimulasikan RPP 221 untuk kelas 2 dan kelas 3 dalam satu ruangan. Baik, anak-anak sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini, sebelum Pak Guru memulaikan pelajaran, Pak Guru tanya kepada anak-anak kelas 2, kelas 3, sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita memulaikan pelajaran anak-anak kelas 2, kelas 3, kenapa hari ini saya kumpul anak-anak kelas 2, kelas 3? Karena guru tidak cukup. Kepala sekolah ada, guru yang lain, karena kami guru yang ada di sini hanya beberapa orang, makanya hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan RPP 221. Baik, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, biasanya pagi-pagi itu apa kita laksanakan dulu? Sebelum melaksanakan segala sesuatunya itu berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana dengan baik. Anak-anak kelas 1, sebelum kita memulai pelajaran ini, Pak Guru akan pandu di dalam doa ya. Walaupun ada yang belum ada agama sana, menyesuaikan ya, menyesuaikan. Yang belum ada agama menyesuaikan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lagi ke yang lebih ke pelajaran, Pak Guru tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya. Sekali lagi Pak Guru tanya, senang belajar dengan cara begini? Senang. Iya. Untuk kelas 2, Pak Guru akan memberikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan kelas 3 hari ini kita akan belajar matematika. Baik, saya akan memulai dari pelajaran kelas 2. Kelas 3 boleh juga mendengarkan karena ini menyangkut tentang kebersihan. Di dalam kehidupan kita, tentunya kita melaksanakan kehidupan kita itu dengan hidup sehat. Di lingkungan sekitar kita ini, tentunya kita harus menjaga kebersihan. Di dalam ruangan kita harus menjaga kebersihan di tempat kita belajar, supaya pikiran kita waras, pikiran kita senang. Demikian anak-anak. Pak Guru tanya, kelas 2, siapa yang mandi tadi pagi? Mandi? Tidak. Nah, kalau tidak mandi, bagaimana mau sehat hari ini? Lihat itu ngantuk-ngantuk. Kalau datang sekolah harus mandi. Kelas 2 ada yang sekolah, yang datang sekolah tadi tidak mandi? Ada. Harus mandi, mulai hari ini mandi. Jadi, sebelum Pak Guru lanjutkan lebih lebar lagi, Pak Guru akan sedikit membacakan tentang kebersihan. Kebersihan itu tentunya kita harus menjaga terlebih dahulu kebersihan diri kita sendiri, kebersihan tubuh, rajin mandi, makan kita harus cuci tangan. Bahkan apa yang kita makan itu kita cuci dulu baru kita masak, supaya kesehatan itu ada pada diri kita.
di dapur, di rumah. Kalau anak-anak kelas 2, kelas 3 ini di dapur itu, di rumah harus dikasih bersih. Apatah lagi kalau kita belajar seperti ini di lingkungan sekolah ini, di keluarga lingkungan, kita harus membersihkan lingkungan itu sendiri supaya kebersihan itu terjaga. Demikian anak-anak. Bisa dipahaminya anak-anak kelas 2 tentang kebersihan? Bisa? Iya. Jadi memang untuk menjaga kebersihan ini, di sini saya ada alat-alat kebersihan ini. Di sini ada sapu lidi yang dibuat dari ranting-ranting kelapa. Dari daun kelapa, rantingnya itu diambil, seperti lidinya diambil seperti ini. Ini sapu ini dipakai menyapu di mana nih? Untuk membersihkan apa ini? Anak-anak kelas 2. Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di mana tempatnya untuk membersihkan ini? Ini apa namanya ini? Sapu lidi. Nah, ada berapa macam ini alat untuk membersihkan ini? Kalau kita di sini, karena ini ruangan ini, di sini kita jauh dari perkotaan. Kita tidak pakai alat yang seperti apa yang dipakai yang mewah-mewah di perkotaan. Kita habis menyapu di dalam ruangan ini, tetapi sebelum kita memakai ini, ada yang kita pakai untuk menyapu ruangan. Ya, sapu yang seperti ini anak-anak. Ya, yang seperti ini. Yang selama ini kita pakai, walaupun belum terlalu sama dengan yang di kota, tapi kita pakai sudah ini. Kita sudah tahu juga pakai yang begini. Ini sapu yang dipergunakan untuk menyapu di dalam ruangan. Kemudian anak-anak, karena ini kebersihan, kalau di ruangan itu kita menyapu di ruangan supaya tidak kotor tangan kita, maka kita pergunakanlah alat untuk mengumpulkan sampah itu dengan alat yang ini. Ini namanya alat pengumpul sampah. Jadi contohnya seperti begini. Kenapa dipakai alat yang seperti ini? Supaya menjaga kebersihan tangan. Bisa dimengerti anak-anak kelas 2 bisa? Bisa. Iya. Kemudian setelah kita mempergunakan alat-alat kebersihan yang seperti ini, ada namanya ketika sudah kita membersihkan ruangan, kita harus mengepel agar lantai itu bersih. Kita harus memakai kain seperti ini, karena sebenarnya ada kain-kain yang memang ada kain pel itu, ada kain pel. Tetapi kita karena jauh dari kota, kita memakai kain yang seperti ini saja untuk membersihkan lantai itu setelah habis disapu dengan sapu lantai. Demikian anak-anak. Bisa dimengerti ini? Bisa. Iya, untuk kelas 2. Kelas 3. Kelas 3, sebelum saya masuk ke memberikan pelajaran di kelas 3, ada pertanyaan menyangkut kebersihan dengan alat-alat kebersihan. Ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Iya. Sekarang saya akan kasih tugas ya. Tuliskan alat-alat kebersihan. Tuliskan 3 alat kebersihan. Tugas. Jangan ribut ya, kelas 2 jangan ribut ya. Pak Guru akan mengajar di kelas 3. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Sehat? Kita akan belajar matematika. Di dalam matematika ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Bangun ruang, bangun datar, tetapi di sini bangun datar yang kita akan pelajari terlebih dahulu. Bangun datar. Bangun datar itu anak-anak kelas 3. Bangun datar itu, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bangun datar yang sudah kita pelajari kemarin? Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Ada yang tahu? Loh, kenapa lupa? Bangun datar adalah sebuah bidang datar berbentuk 2 dimensi yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung
Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bisa dimengerti ini kira-kira anak-anak kelas 3? Bangun datar adalah dengan baik-baik ya, sebuah bidang datar berbentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bisa dimengerti ini? Diingat baik-baik kelas 3 ya. Diingat baik-baik. Contoh persegi. Contoh bangun datar ya, persegi. Persegi itu bagaimana mudah nih? Ini yang dinamakan bangun datar. Ini yang dinamakan bangun datar. Ada yang dikatakan persegi, contohnya itu persegi. Ciri-cirinya yaitu yang bagaimana? Yang dikatakan persegi. Persegi itu yaitu memiliki 4 sisi dengan panjang yang sama. Baik, dia mengerti berarti. Persegi itu adalah 4 sisi dengan panjang yang sama. Kemudian ada juga yang dikatakan persegi panjang. Ada yang dikatakan juga segitiga, jajaran genjang, trapesium, lingkaran, bola ketupat, layang-layang, segi 5. Tetapi yang kita pelajari ini tidak bisa kita pelajari satu sekaligus, satu-satu. Bisa dimengerti ini? Yang dimaksud tadi dengan persegi atau bangun datar, mulai dari bangun datar, kemudian contohnya apa semua, gambarnya yang seperti ini. Bisa dimengerti? Iya. Kalau bisa dimengerti, sekarang coba gambarkan kepada Pak Guru. Gambarkan kepada Pak Guru 5 contoh bangun datar. Apa semua? Ya, bisa? Baik. Kalau begitu, Pak Guru akan kasih contoh. Yang panjang kali lebar itu, yang kita panjang kali lebar itu apa? Apa namanya? Yang kita kali panjang kali lebar. Apa yang dinamakan? Apa namanya yang perhitungannya kita kali panjang kali lebar? Apa? Contoh dari bangun apa itu? Contoh dari apa? Contoh dari apa? Ada gambarnya di atas sudah. Nah, kalau belum tahu, tolong dipelajari yang Pak Guru sudah kasih tadi. Pelajari ulang. Pak Guru kasih kesempatan. Ya. Itu PR. Baik. Anak-anak sekalian, inilah simulasi secara singkat tentang RPP 221. Hari ini saya mensimulasikan ini ada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah bersedia membantu saya di dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada anak-anak sekalian yang sudah hadir hari ini. Tidak ada yang absen ya, tidak ada yang alfa, tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir. Demikian juga kepada anak-anak sekalian. Di rumah banyak belajar ya, banyak belajar. Apa yang kita sudah dapatkan di sekolah, pelajari di rumah. Supaya kita datang di rumah jauh-jauh dari kebun, pulang di rumah ada manfaatnya. Jauh-jauh dari kebun, kita pulang ke rumah, datang di sekolah, kita belajar di sekolah ini. Apa yang Pak Guru sudah ajarkan di sini, yang Pak Guru sudah ajarkan hari ini, itu menjadi kamu punya bekal sepulusan. Dan pelajari pulang di rumah. Berarti hari ini anak-anak tidak rugi datang di sekolah ini, walaupun guru hanya 2-3 orang yang ada di sini. Sehingga saya sudah melaksanakan ini tugas pembelajaran sebagaimana yang kita sudah laksanakan ini. Intinya satu, kita belajar. Itu saja. Jangan takut dengan keadaan, kita bisa belajar, walaupun dengan secara gabung seperti ini. Demikian, anak-anak
Bapak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Pak Guru kasih akan waktu untuk istirahat.